memaafkan kalaulah memang ada perilaku dari orang lain yang mungkin kita pun secara sendiri merasa tersinggung dengan perilaku dia. Kalimat atau sikap yang harus kita utamakan adalah memaafkan orang yang ada di sekitar majelis tersebut. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Surat An-Nur ayat 27. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrah dan irodahnya, kita dalam kesempatan ini masih diberikan waktu untuk senantiasa memanfaatkan umur ini dalam rangka mengembangkan dakwah. Shalawat dan salam kita suguhkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan tuntunannya sampai saat ini kita bisa melaksanakan setiap ibadah yang dilaksanakan, baik yang wajib dan yang sunnahnya, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Yang tentunya itu tidak terlepas dari pengorbanan beliau. Kita dalam kesempatan ini dituntut untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menelusuri setiap apa yang beliau contohkan kepada kita. Sementara kalau kita melihat dakwah Nabi Muhammad SAW, pengorbanan yang ia berikan itu bukan hanya sekedar waktu, bukan hanya sekedar materi, bahkan nyawa pun dia sanggup untuk memberikannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, garis besar apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW itu tidak terlepas apa yang disebut dengan adab, atau dalam bahasa kita itu disebut akhlak atau norma yang kita rasakan, yang kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Sehubungan dengan materi dalam kesempatan ini, ada satu judul besar yang akan disampaikan, yaitu adab majlis dan memaafkan orang yang ada di sekitar majlis tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Akar kata dari majlis tersebut itu kalimat yang mungkin sudah familiar bagi kita semua. Majlis itu sering kita pakai dalam kehidupan keseharian. Meskipun mungkin itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, tapi itu sudah serasa menjadi bahasa milik kita sendiri. Bahkan mungkin kalau kita melihat kalimat majelis tersebut itu bukan hanya identik dengan pengajian saja, tapi kita bisa melihat ada satu lembaga mungkin yang di negara kita, negara yang kita cintai, ada yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu tidak terlepas dari bahasa Arab yang senantiasa kita pakai. Kata majelis, kata permusyawaratan, kata rakyat, itu tiga suku kata yang sebetulnya diambil dari bahasa Arab. Jadi kalau kita menafikan dari bahasa Arab tersebut dengan alasan muncul dari adat istiadat, bukan dari negara kita, itu tentunya satu hal yang mungkin sedikit salah. Kembali lagi ke kalimat majelis tersebut. Kalimat majelis mungkin sering kita pakai untuk majelis taklim. Adalah satu kegiatan yang mungkin kebanyakan biasanya itu yang sering menggunakan kata majelis itu kalau pengajiannya itu ibu-ibu. Majelis taklim Masjid Al-Hidayah, Masjid At-Taqwa atau apalah.
Kalau kita ambil dari segi bahasa, majelis itu diambil dari satu kata yang namanya jalasa. Jalasa itu artinya adalah duduk. Dalam bahasa Arab, duduk itu bukan hanya jalasa. Duduk dalam bahasa Arab itu ada satu jalasa dan yang kedua adalah qa'ada. Sama artinya duduk. Tapi kenapa satu kegiatan yang di dalamnya ada taklim, ada satu pembelajaran, kalimat yang dipakai itu adalah majlis. Berarti itu ada satu motivasi yang lain kenapa kalimat majlis digunakan. Ternyata kalau kita telusuri, kata majlis digunakan pada kegiatan-kegiatan tersebut ada satu maksud inti yang mungkin harus dicapai. Apa itu? Majlis diambil dari kata jalasa yang memposisikan seseorang itu atau beberapa orang itu dalam posisi duduk. Tapi ada harapan yang lain, sesudah dia duduk lalu dia berdiri, bahkan mungkin keluar dari ruangan tersebut ada ilmu yang ia dapat dan bisa diterapkan atau mungkin disampaikan kepada orang yang tidak hadir pada kesempatan ini. Makanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan amanat kepada kita, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah ilmu itu meskipun hanya satu ayat. Kenapa harus disampaikan? Rasul memberikan amanat yang lain, liyuballighis syahidu al-ghaiba, supaya menyampaikan orang yang hadir pada hari ini kepada orang yang tidak hadir. Asa ayyuballigha man huwa au'a lahu minhu. Karena kemungkinan kita itu menyampaikan ternyata kepada orang yang lebih paham tentang permasalahan tersebut. Dalam artian ketika kita sampaikan informasi tersebut, itu bisa dijadikan bahan untuk berdiskusi, tanya jawab dengan orang yang kita ajak bicara, dan ternyata orang tersebut mungkin lebih paham dari kita, dan kita pun bisa mengambil ilmu dari orang yang mungkin tidak hadir pada hari itu, tapi ilmunya kita bisa mendapatkan dari dia. Itu mungkin akar kata majlis kenapa dipakai pada satu kegiatan yang bentuknya pengajian atau mungkin tausiah. Makanya kalimat majlis diikuti dengan kalimat majlis taklim. Dalam artian, tidak setiap orang yang duduk itu disebut majlis, karena ada kalimat yang lain yaitu qa'ada. Dan yang namanya sebuah majlis, sebuah kumpulan yang di dalamnya ada ilmu yang kita telaah, berarti ada harapan yang lain, ilmu tersebut bisa diterapkan dan disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu, semangat kita atau motivasi kita dalam kesempatan hari ini memaknai kata majlis tersebut. Mudah-mudahan dimanapun kita, di tempat manapun kita, kalaulah kita sedang berkumpul, jadikanlah kumpulan itu sebagai satu majlis. Dalam artian, ada ilmu yang bisa kita dapat dalam kumpulan tersebut. Selanjutnya, ternyata Rasulullah SAW memberikan amanah juga bagi kita. Ternyata duduknya kita itu ada adab, ada norma yang harus kita patuhi. Dengan berlandaskan surat An-Nur ayat ke-27 tadi, itu kita diberikan satu amanah bahwa kalaulah kita masuk kepada satu rumah, mungkin itu kalimat ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah ghairu buyutikum, yang itu bukan rumah kalian, hatta tastanisu, sehingga kalian minta izin dulu, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumah tersebut. Kalau berlandaskan mengenai dalam artian psikososial orang Arab pada waktu itu, memang menjadi sebuah kebiasaan. Orang Arab itu kalau masuk ke rumah orang lain, mungkin karena alasan keakraban atau mungkin apapun itu, mereka itu kadang-kadang tidak meminta izin kepada orang yang ada di dalam dengan alasan mungkin akrab. Apalagi rumah Rasulullah SAW. Rumah Rasul itu adalah rumah yang mungkin kalau diibaratkan dalam kesempatan ini, rumah yang sangat kecil. Para sahabat itu bisa masuk ke rumah tersebut hanya untuk sekedar meminta makan atau meminta minum, karena mungkin rumahnya itu di pinggir masjid. Tapi dengan aturan seperti ini, kalau kita hubungkan di sini ayatnya berkenaan dengan masuk ke rumah,
itu ada satu norma. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, oleh karena itu, kalau kita aplikasikan dalam ruang lingkup majelis, berarti di satu majelis pun itu sangat layaklah, sangat bagus kalaulah seseorang yang masuk ke suatu majelis, ke suatu kumpulan yang di dalamnya akan diadakan sebuah pengajian, tentunya kalimat yang dilontarkan yang pertama itu adalah ucapan Assalamualaikum. Karena Assalamualaikum itu adalah kalimat yang senantiasa kita ucapkan, bukan hanya untuk dalam kesempatan ini di dunia, tapi Assalamualaikum itu adalah kalimat yang akan kita ucapkan nanti di surga. Dalam satu keterangan kita mungkin secara maknanya, ahli surga itu senantiasa didampingi oleh malaikat. Bahkan ketika bertemu dengan ahli surga, malaikat mengucapkan salamun alaikum dengan ucapan salam kepada ahli surga. Selanjutnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi adab yang pertama adalah masuk ke suatu majelis itu adalah dengan mengucapkan salam. Dalam satu kitab yang namanya Fiqhus Sunnah tulisan Imam Sayyid Sabiq, di sana lebih terperinci lagi mengenai ketika kita ada di majelis tersebut, atau mungkin sebelum masuk ke majelis, ketika kita ada di majelis, atau sikap apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam majelis. Imam Sayyid Sabiq menyebutkan, kalaulah kita masuk dalam satu majelis, wa minal adabi, dan merupakan satu perilaku yang sangat sopan, perilaku yang sangat baik, kalaulah seseorang itu ayyakuna dzakiru nadipus saudi, masuk ke satu majelis atau kita akan melaksanakan zikir di dalamnya, nadipus saudi, bajunya itu dalam keadaan baju yang bersih. Terus yang selanjutnya adalah tohirul badani thayyibur raihati, badannya bersih dan diberikan wewangian, harum-haruman di pakaian yang dia pakai pada waktu itu. Dan selanjutnya, fa inna dzalika yajidu nafsa nasaton, baju yang bersih, baju yang harum itu menambah motivasi semangat seseorang ketika dalam satu majelis. Bisa kita bayangkan, kalaulah dalam satu majelis mungkin tidak memperhatikan mengenai bersihnya pakaian, mungkin dalam artian bisa disebutkan pakaiannya bau atau badannya bau, itu tidak akan menambah suasana tumaninah, motivasi belajar juga mungkin itu tidak akan sesemangat orang yang memang dalam kondisi bersih. Itu bagian dari adab atau tata krama norma ketika kita ada dalam satu majelis. Satu, seseorang yang akan hendak berzikir atau secara umum ada dalam satu majelis, itu adalah nadhifus saudi, bajunya bersih, tohirul badani, badannya bersih, thayyibur raihati, bajunya itu memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena hal tersebut menambah semangat seseorang untuk melaksanakan pembelajaran. Dan selanjutnya, kata beliau ini adalah yang lebih utama, tetapi kalau memungkinkan itu juga, wa yastaqbilul qiblata, dan hendaknya, alangkah baiknya kalau seseorang ingin berzikir atau ada dalam satu majelis itu menghadap ke kiblat. Kenapa? Tetapi beliau berkata ma'amkana, kalaulah memungkinkan, fa inna khairal majalis mastaqbala bihil kiblat, karena sebaik-baiknya majelis adalah majelis yang menghadap ke kiblat. Jadi ada dua poin yang besar yang bisa kita ambil dalam adab tata krama ketika kita masuk dalam majelis. Satu, mengucapkan salam. Yang kedua, ada satu paket mungkin ini menurut Imam Sayyid Sabiq, pakaian yang bersih, badan yang bersih, memakai wangi-wangian, dan diusahakan kalau memungkinkan majelis itu menghadap ke kiblat. Karena sebaik-baiknya majelis adalah majelis yang diusahakan untuk bisa menghadap ke kiblat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai norma atau tata krama ketika kita di majelis, kita mesti menyepakati dulu ada dua istilah yang biasa dipakai dalam satu kumpulan. Yang pertama ada yang disebut majlis,
Yang kedua adalah ada yang disebut halaqah. Majelis itu kalau kita bisa gambarkan dalam aplikasi keseharian, itu adalah ketika seorang pemateri atau ustadz mungkin duduk di depan dalam posisi memang duduk sejajar dengan mustami tersebut, atau mungkin lebih tinggi dengan memakai kursi. Kalau bisa dilihat dalam video ini mungkin seperti ini, dengan mustami itu di depan langsung. Tidak seperti khutbah Jumat mungkin yang ada di mimbar, karena kalimat dasar adalah majelis sama-sama duduk dengan berhadap-hadapan. Jadi pola komunikasinya pun mungkin bisa saja dua arah. Yang kedua adalah halaqah. Halaqah pun sama sebetulnya dalam posisi duduk, tapi halaqah itu diambil dari satu kata. Halaqah itu adalah lingkaran. Dari segi bahasa seperti ini. Suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan mengenai proses atau kaifiyah ketika kita melaksanakan at-tahiyat. Rasul itu wa yuhalliku halqatan. Beliau membuat lingkaran antara ibu jari dan jari tengah dengan telunjuk ditunjukkan tentunya, dan dia menyimpan di pahanya. Jadi posisi at-tahiyat itu dengan tangan membuat sebuah lingkaran seperti ini, bukan dikepalkan atau bahkan mungkin diluruskan semuanya, tapi dalam posisi yuhaliku, membuat sebuah lingkaran antara ibu jari dan jari tengah. Dari kalimat yuhaliku halqatan tersebut muncul kalimat halaqah. Jadi kalaulah sebuah pengajian atau ya tausiah yang sedang dilaksanakan dengan posisi mustaminya itu membuat sebuah lingkaran, itu adalah halaqah. Ada dua posisi mungkin yang perlu kita pahami, perlu kita sepakati bahkan mungkin, karena ada hukum tertentu antara majelis dan halaqah. Nanti ada hadis yang bakal kita bahas selanjutnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya mengenai adab atau tata krama ketika kita dalam satu majelis, atau mungkin ini hadis ini berkenaan dengan orang yang bukan ada di majelis tersebut, tapi orang yang hanya sekedar lewat ke majelis tersebut. Apakah lewat di dalam masjid atau mungkin di luar masjid, berjalan kaki atau mungkin memakai kendaraan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis yang diterima dari Ibnu Umar. Beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati fartaqu." Kalaulah kalian melewati ke taman-taman surga, fartaqu, hendaklah kalian berlaku sopan. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati?" Para sahabat merasa heran, "Ya Rasulullah, taman surga itu yang mana? Kita itu masih di alam dunia, kita itu masih hidup, kita itu masih ada di sini. Kenapa kita disebutkan kalaulah kalian melewati taman-taman surga? Kita itu belum masuk surga, kita itu masih ada di dunia." Rasulullah SAW bersabda, menjawab atas pertanyaan, atas keheranan para sahabat tersebut. "Hilakul dzikri." Taman-taman surga itu adalah halaqah atau kumpulan yang di sana dilaksanakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nanti di surga, tapi di dunia pun yang namanya taman surga itu ada. Yang mana taman surga itu? Adalah satu kumpulan, satu majelis atau satu halaqah yang di dalamnya dilaksanakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah SAW melanjutkan, "Fa inna lillahi sayyaratun minal malaikati yatlubuna hilaqal dzikri." Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mempunyai makhluk-makhluk yang senantiasa menyebar. Sayyarah itu mobile dalam bahasa sekarang itu. Bukan hanya diam, tapi senantiasa mencari, bergerak ke arah manapun. Yang mana makhluk itu kita sebut adalah malaikat. Tugasnya itu apa? Kalau dia, malaikat tersebut, menemukan satu kumpulan, satu majelis yang di dalamnya dilaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faida atau alaihim hafu bihim. Kalaulah malaikat itu menemukan satu majelis yang di dalamnya dilaksanakan berzikir,
malaikat tersebut mengepakkan sayapnya dan menutupi majelis tersebut dengan gambaran sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kita bisa dapat dalam hadis tersebut bahwa kalaulah kita melewati baik di dalam masjid, dalam ruangan, ke satu acara ke satu kumpulan yang di dalamnya dilaksanakan zikir kepada Allah, fahafu atau farta'u kata Rasul, berlakulah sopan. Jangan mengeluarkan kata-kata yang membuat bising atau mengganggu kegiatan tersebut. Atau mungkin kalau kita memakai kendaraan, tentunya memakai kendaraan kalaulah bisa, mungkin kalau pakai motor mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu karena melewati satu masjid yang di dalamnya ada pengajian. Karena itu bagian dari adab tata krama kalau kita melewati satu majlis. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu adab atau tata krama bagi orang yang mungkin tidak ada di majelis tersebut. Selanjutnya, tata krama yang selanjutnya adalah kalaulah ketika kita mau masuk ke majelis tersebut, kalau tadi mau masuk dengan mengucapkan salam, tapi ini adalah ada sebuah cerita yang Rasulullah SAW menceritakan, menggambarkan dalam suatu hadis yang cukup panjang. Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada para sahabat dengan posisi yang tentunya beliau menghadap ke arah pintu yang setiap sahabat akan masuk di pintu tersebut. Rasul melihat 3 orang yang akan masuk ke majelis Rasul. Dengan posisi Rasul memberikan tahu kepada sahabat yang lain, ala ukhbirukum anin nafari salasati. Maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang, 3 kelompok yang 3 kelompok itu mempunyai posisi dan level tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mencari ilmu, ketika dia belajar. Para sahabat bertanya, siapa saja ketiga kelompok itu wahai Rasul? Kata Rasul, ada 3 kelompok atau 3 orang yang akan masuk ke suatu majelis. Yang pertama, dia sampai ke majelis tersebut, ternyata mungkin di majelis tersebut sudah kelihatan agak penuh. Yang satu, dia kembali lagi pulang dengan tanpa melihat apakah di sana ada celah yang bisa dia masuk atau tidak, karena mungkin dia malu atau apa, dia pulang. Orang yang kedua, ketika dia sampai ke majelis tersebut, dia duduk di tempat yang paling belakang. Dan yang ketiga, ada orang yang masuk ke satu majelis, lalu dia menengok ke kiri, menengok ke kanan, ternyata ada satu celah yang ia bisa masuk, bisa duduk di sana, lalu dia mendekati dan duduk di sana. Rasulullah SAW menjelaskan 3 kelompok itu ada dalam posisi yang berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang ketika sampai ke suatu majelis ternyata dia kembali lagi. Rasul menyebutkan dia itu enggan untuk mendapatkan ilmu. Fa'aballahu minhu, maka Allah pun enggan untuk memberikan ilmu kepada dia. Adapun yang kedua, dia duduk paling belakang karena merasa malu. Fastahyallahu minhu, Allah pun malu untuk memberikan ilmu kepada dia. Adapun orang yang ketiga, ketika dia melihat satu celah, mungkin karena ingin dekat dengan Rasul, ingin dekat dengan orang yang memberikan tausiah, maka Allah pun memberikan ridho kepada orang tersebut. Ini sebagai sebuah gambaran kepada kita bahwa sampainya ilmu kepada seseorang tentunya mungkin dengan, kalau kita melihat dari sisi kecerdasan, itu tentunya pasti berbeda-beda. Tapi ternyata yang dititik beratkan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan ini, itu bukan masalah jadi pintarnya orang tersebut atau tidak pintarnya orang tersebut, tapi di sana ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam kelas, memang murid yang bangku paling depan itu tidak menjamin dia itu adalah anak yang paling pintar, tapi dengan dia duduk di depan, berarti dia itu sudah menempatkan diri bahwa saya ini ingin menempati tempat yang paling bagus, yang lebih dekat dengan pemberi materi, dengan pemberi tausiah, dengan sebuah harapan. Ini adalah sebuah kebaikan
daripada orang yang merasa malu, bahkan orang yang enggan untuk mendapatkan ilmu. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu poin yang ketiga. Dan yang keempat mengenai orang-orang yang ketiga, orang yang ada di luar majlis atau halaqah tersebut, bagaimana adab dan tata kramanya. Dan yang keempat, posisi seseorang itu di dalam belajar dalam suatu majlis menentukan diridhoi dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, menelaah kondisi 3 orang yang masuk ke majelis Rasulullah SAW yang sudah disebutkan tadi. Ada satu orang yang tadi masuk ke suatu majelis dengan melihat satu celah yang dia bisa duduk di dalamnya. Di sana pun terselip ada satu tata krama, satu adab ketika seseorang masuk ke majelis atau bahkan sampai duduk di majelis tersebut. Yang tentunya orang yang tadi masuk tersebut dengan memperhatikan satu norma, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diterima dari sahabat Amr bin Su'aib, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu lirajulin ayyufariqa baina isnaini illa biidznihima. Tidak boleh salah seorang di antara kalian memisahkan 2 orang yang sedang duduk bersebelahan illa biidznihima, kecuali dengan izin keduanya. Dalam artian, mungkin dalam aplikasi keseharian, ketika kita masuk kepada suatu majelis yang ternyata di dalamnya itu mungkin sudah sedikit penuh, yang dimungkinkan, yang dipastikan orang itu duduk sedikit agak rapat, tetapi mungkin kita masih punya kesempatan karena ada sedikit celah di sana, haruslah kita meminta izin kepada 2 orang tersebut, sebagaimana hadis yang tadi Rasulullah SAW sebutkan. Tidak halal dalam artian tidak boleh seseorang memisahkan posisi duduk 2 orang yang sedang bersebelahan illa biidznihima, kecuali atas izin keduanya. Dan tentunya norma seperti ini, perilaku seperti ini tentunya dilaksanakan pula oleh sahabat Rasul yang tadi, kelompok yang ketiga yang masuk kepada suatu majelis, ternyata dia melihat satu celah dan dia duduk di dalamnya, dan tentunya itu berdasarkan izin dari orang yang ada bersebelahan tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, adab atau norma selanjutnya ketika kita berada dalam satu majelis, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, kita pahami dulu mana itu majelis, mana itu halaqah. Hadis yang akan saya sebutkan berikut ini adalah satu hadis yang berkenaan dengan posisi tausiah, posisi pengajian dalam bentuk halaqah. Kalau diulang lagi, halaqah itu dalam bentuk sebuah lingkaran, membuat lingkaran, mungkin antara pemberi materi dan mustaminya itu sejajar dalam satu lingkaran. Rasulullah SAW bersabda, la'ana man jalasa wasatal halqati. Terlaknatlah orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Bisa kita gambarkan mungkin berimajinasi sebuah halaqah, sebuah lingkaran. Rasul melarang ada satu orang yang duduk di tengah-tengahnya. Berbeda lagi dengan posisi dalam bentuk majelis seperti tadi. Seperti kalau saya sekarang sedang duduk di depan ini langsung ada mustami yang banyak, itu tentunya boleh karena posisinya posisi majelis. Tapi dalam posisi halaqah tentunya itu mungkin ada satu hal yang rancu ketika ada satu lingkaran, ternyata di tengah-tengah itu ada orang yang duduk. Kenapa? Tentunya itu akan menjadi pusat perhatian, bahkan bukan hanya sekedar pusat perhatian, menjadi omongan orang yang ada di sekitar. Sementara yang lain ada di pinggir, dia ternyata berada di tengah. Makanya Rasul memberikan satu norma, la'ana man wasato man jalasa wasatol halqati. Terlaknat orang yang duduk di tengah-tengah satu halaqah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Judul besar tadi di awal itu disebut bahwa adab majlis dan memaafkan orang yang ada di sekitar majlis.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Gangguan setan itu bukan hanya sekedar di luar masjid. Tetapi ketika kita sedang di masjid pun, bahkan ketika kita sedang melaksanakan sholat, setan itu senantiasa bergerilya untuk menggoda yang namanya manusia, supaya tidak khusyuk untuk melaksanakan sholat, supaya tidak khusyuk mendengarkan pengajian dalam sebuah majlis. Oleh karena itu, perilaku-perilaku yang dapat memancing orang lain untuk mengeluarkan satu kata cemoohan atau mungkin mengguncingkan orang lain, itu harus diminimalisir. Seperti tadi, tidak boleh duduk di tengah sebuah halqah, itu akan memancing omongan orang lain. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sampai ke titik seperti itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita mengenai adab ketika kita dalam satu majlis. Dan yang mungkin ini yang paling akhir yang sudah saya temukan, tentunya kalaulah satu majelis tersebut sudah beres dilaksanakan, sudah ada penutupan, ternyata kalimat yang harus kita lontarkan pun ketika kita keluar dari majelis tersebut tetap adalah ucapan Assalamualaikum. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idan taha ahadukum ilal majlis fal yusallim." Kalaulah kalian selesai melaksanakan kegiatan dalam satu majelis, apapun itu, mau pengajian, mau rapat, mau tausiah atau apapun itu, kalaulah majelis tersebut tentunya dalam rangka berzikir kepada Allah, merencanakan sebuah kebaikan, ketika selesai akhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Atau bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mengenai doa kifaratul majlis, yang mana Rasulullah SAW memberikan amanat kepada kita. Doa kifaratul majlis adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu adalah doa yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa ada kalimat astaghfiruka wa atubu ilaika? Ini adalah ada satu makna yang mendalam bagi kita semua. Dikhawatirkan ketika kita berada di majelis, ketika kita sedang duduk meskipun dalam satu kumpulan pengajian, ada lirik mata yang mungkin membuat orang lain merasa terhina, merasa terhinakan, atau mungkin lirikan mata kita yang mengandung sifat-sifat kesombongan, atau mungkin bisikan kita yang membuat orang lain tersinggung, ditutup dengan astagfiruka wa atubu ilaika. Karena dalam kesempatan yang lain Rasul pun memberi amanat kepada kita, kalaulah kalian sedang bertiga, maka tidak boleh berbisik berdua dan meninggalkan orang yang satu tanpa diajak bicara. Karena kenapa hal tersebut harus diperhatikan? Menjaga perasaan orang yang tidak diajak bicara itu akan menyakitkan orang yang tidak diajak bicara. Ikhwatu iman rahimakumullah. Mungkin ini beberapa poin mengenai adab atau tata krama ketika kita sedang berada di majelis. Dan poin yang paling penting adalah memaafkan kalaulah memang ada perilaku dari orang lain yang mungkin kita pun secara sendiri merasa tersinggung dengan perilaku dia. Kalimat atau sikap yang harus kita utamakan adalah memaafkan orang yang ada di sekitar majelis tersebut. Ikhwat iman rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya pribadi. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.